Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini saya bisa berjumpa sama guru favorit saya, Bu Kom. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Jadi, Imam orangnya komitmen menepati janji walaupun hujan, Bu, kan. Iya. Ketika walaupun hujan, kapan ya bisa menepati janji? Alhamdulillah walaupun hujan kita bisa bersilaturahmi, Bu, kan. Iya. Alhamdulillah. Ya. Apa kabar, Bu? Ya, alhamdulillah sehat baik. Jadi Imam Napa, Ibu sering Pekanbaru, Siak, Selak Panjang. Alhamdulillah hari ini bisa di Selak Panjang, di Selak Panjang di Siak, Bu, kan. Iya. Oh ya, Bu, saya dapat kabar dari postingan Ibu membuat perlombaan di masa pandemi. Bagaimana tuh kisah inspirasinya, Bu? Ide ketika Ibu membuat lomba itu, Bu? Iya. Karena saya adalah ibu rumah tangga ya, dan saya aktif di media sosial di Facebook. Teman-teman saya juga banyak para usaha kecil lah, baik kuliner atau apa aja lah, mainan atau apa, souvenir, pokoknya yang usaha kecil. Kemudian sebelumnya itu saya buat status yang judulnya untuk tahun ini kita membuat lomba Agustusan itu, yang siapa yang bisa bertahan hidup, kan begitu. Taunya antusiasme jawaban itu bermacam-macam, luar biasa. Yang kebanyakan para pelaku usaha. Ada yang bilang, kami sudah bertahan hidup itu sudah sejak bulan-bulan kemarin, Bu, bukan Agustus. Saya jawab, finalnya itu Agustus, kata saya. Jadi akhirnya dari guyonan seperti itu, dari respon Pak kaum ibu ya terutama yang luar biasa, akhirnya disitulah terinspirasi rasa prihatin. Ternyata dampaknya luar biasa, lumayan ya kepada para pelaku usaha ini dari pandemi tadi, COVID tadi yang serba terbatas, serba dibatasi dan juga berbagai macam peraturan. Akhirnya dari situlah muncul sebuah ide bagaimana membuat lomba menulis. Di mana lomba menulis ini jangan disamakan dengan karya tulis ilmiah yang diadakan di institusi di mana-mana ya, tapi ini adalah lomba yang diadakan oleh saya ya, seorang warga kampung dalam ya. Jadi tidak harus terpaku dengan ejaan yang disempurnakan, harus menggunakan tata bahasa yang bagus, harus ganti alinea, huruf besar kecil dan lain-lain. Bebas saja ya, yang sifatnya adalah unek-unek. Daripada dia tidak tersalurkan unek-uneknya, maka itulah keluarkanlah, bebas saja. Insya Allah yang membaca saya, kan begitu, jangan takut-takut ya. Jadi intisarinya adalah sejauh mana para ibu-ibu ini terdampak oleh COVID, usaha kecilnya itu. Kemudian yang biasa mendapatkan, anggap aja pendapatan sehari 50.000, turun menjadi 20.000. Bagaimana dia mengakali, menyiasati kiat-kiatnya agar supaya dapur itu tetap ngebul, anak tetap sekolah, dan listrik terbayar dan lain-lain. Itu yang saya mau. Jadi kiat-kiatnya, dia keluh kesahnya, bagaimana caranya, kemudian keluh kesahnya. Pakai bahasa mereka aja lah, saya kan paham. Pakai bahasa ibu-ibu lah ya. Bahasa ibu-ibu, walaupun istilahnya mencarut atau pakai bahasa Melayu silahkan aja, jangan disamakan menulis itu seperti menulis karya ilmiah yang penuh peraturan, sekian kata, ejaan dan seterusnya ya, yang bebas saja, seperti ngobrol biasa tetapi itu ditulis, itu aja bedanya. Oh ya, Bu, nanti ini tulisannya di Facebook ya, di komentar Facebook? Bukan, tulisannya itu mereka itu setelah ditulis nama, alamat, diberikan saya. Oh gitu. Ke sana. Nanti saya yang akan ngoreksi. Oh gitu, berarti nanti melalui WA pribadi Ibu lah ya. Iya. Luar biasa. Atau apa ya kan? Oh ya, Bu, antusias masyarakat gimana? Saya barusan baca di postingan Ibu, alhamdulillah ada dimuat di media massa ya.
Iya, ya. Haha. Alhamdulillah. Jadi Hmm. ada beberapa orang yang diam-diam taunya memperhatikan ya. Alhamdulillah sekali. Baik sumbangan berupa dana, Alhamdulillah Bu ya. berupa barang ataupun ya media massa. Untuk uang, untuk dana ada setidaknya berapa ya? Satu hamba Allah di Subhanallah. mana nih Sungai Rumpemda itu namanya, Sungai Betong. Sungai Betong, Ya, betul Bu. di Ha. Sungai Betong, Hmm. di depan Pasar Belantik. Kemudian apalagi nih Pak Wiragunawan ya, orang PAN. Kemudian ada yang voucher dari itu usaha kuliner Raja Kecil. Ada juga dari Pak Agus Haryanto, komisioner KPU, kaos dan tas cantik. Ada lagi dari Pak Wiragunawan juga, yaitu apa namanya piala. Dan dari saya sendiri tentu ada ya, anggaran saya Iya. dari penyelenggara 500.000. Jadi uang yang sudah terkumpul itu sudah 1.150.000 gitu. Luar biasa Bu Iya, ya antusiasnya. dan saya itu mereka yang menilai sendiri. Saya tidak pernah meminta misalnya SMS atau WA atau apa. Macam Pak Wiragunawan, saya aja terkejut kok dia tanya gini-gini, apa itu kok tanya gitu. Taunya memang ingin membantu. Jadi mereka-mereka adalah orang-orang yang peduli, yang memiliki hati nurani, yang merasa apa dengan sesama, simpati, dan tahu sekali pada masyarakat, para pengusaha kecil yang terdampak oleh COVID. Jadi mereka bukan tujuan apa-apa ya, tapi betul-betul nawaitunya adalah membantu. Jangan kaitkan ini dengan politik. Itu yang saya suka ya. Walaupun saya salah satu anggota partai politik, tapi mereka itu membantu itu tidak Ibu Kom itu paling untuk pencitraan nanti 2024. Tidak Bu ya. Tapi insya Allah tidak. Itu yang membuat saya bangga. Karena macam Pak Wiragunawan itu kan berbeda partainya dengan saya, berseberangan lah, tapi beliau tetap membantu. Ini adalah contoh, saya terharu di situ. Berarti masyarakat ini tidak terlalu kerdil dalam pemikiran, berburuk sangka dengan mengatakan paling itu hanya untuk elektabilitas nama Ibu Kom aja itu untuk pencitraan 2024. Insya Allah tidak begitu ya. Oh ya Bu, apa sih harapan Ibu untuk para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Siak Bu? Ibu kan salah satu pelaku nih Bu. Ya, Ibu betul. jualan juga. Apa sih harapannya Bu? Iya, yang jelas yang namanya perputaran duit itu kan lingkaran ya, lingkaran jadi saling mempengaruhi. Kalaupun ada orang ingin membeli tapi dia tidak ada uang, tentu ditahan, jadi tidak jadi membeli, kan begitu. Jadi lingkaran duit A untuk si B, B, si C, D dan seterusnya. Ya kan begitu. Misalnya kalau misalnya pegawai lah, kalau pegawai mungkin tidak terdampak. Udah teranggarkan gajinya per bulan Bu kan? Anggarkan ya kan. Yang kalau wira swasta ini kan begitu. Misalnya ada PPKM level 4 misalnya ya kan. Jadi tentu orang itu mau ke Siak ini agak malas. Aras-arasan kata orang Jawa, ya kan? Jadi takut ada penyekatan di bundaran. Akhirnya orang yang tadinya mau masuk ke Siak tentu tidak jadi. Setelah tidak jadi, misalnya entah orang di jualan pasar Belantik yang seharusnya laku sayur 10 ikat, paling tinggal 6 ikat yang laku. Karena ada beberapa orang yang dari luar yang tadinya mau belanja lah ya, entah dari mana gitu, tak jadi. Belum lagi di kedai kopi, belum lagi di warung cepat saji dan lain-lain. Itulah lingkaran itu tadi. Jadi misalnya kan orang itu mau belanja tempat kami, Daster misalnya, dia punya usaha kedai kopi, tapi yang masuk biasanya jual beli anggap aja 500, tinggal 200. Tentu dia yang lebih utama lagi, kan itu. Dari saya misalnya saya akan belanja atau makan bakso atau soto, nunggu
untung daripada saya jualan. Kalau tak ada misalnya, tentu saya tahan tadi, tidak jadi makan soto atau bakso. Jadi itulah tadi melingkar, Lingkarannya, Bu, ya. saling kait mengkait antara satu dengan yang lain. Jadi harapan saya segeralah berlalu penyakit ini. Amin. Supaya kembali ekonomi itu seperti sedia kala. Menurut saya kalau Siak masih bagus lah, belum susah-susah betul orangnya, masih bisa lah. Kemudian juga masih ada beberapa yang dapat bantuan entah dari pusat, entah dari provinsi, entah dari kabupaten, atau dari Dekranasda atau apa yang tak tahu lah, macam-macam kan begitu. Tapi yang sampai parah betul tidak ada. Namun demikian untuk dunia usaha, karena tadi merupakan kait-mengkait ya, dan ini ada pengaruhnya dari COVID sehingga agak ada penurunan daya beli, yaitu tadi kita berharap, semua berharap Amin. agar penyakit ini segera berlalu. Ya. Oh ya, Bu, saya lihat beberapa hari yang lalu, alhamdulillah Ibu dikunjungi, Bu, ya. Dikunjungi oleh salah satu partai, kita nggak bisa sebutkan nama karena kita berwirausaha. Iya. Ibu sebagai sosok perempuan inspiratif, Bu, ya. Bagaimana perasaan setelah salah satu dikunjungi semalam tuh, Bu? Itulah kadang kita tidak sadar, kita tidak tahu bahwa ada yang memperhatikan kita. Jadi modal saya adalah semangat. Saya tidak peduli cakap orang, ya selagi kegiatan saya positif, saya berterima kasih kepada Allah memberi saya sehat. Dari sehat itulah ada semangat, dari semangat itulah inspirasi. Semoga semangat saya ini mampu menginspirasi anak muda, ibu-ibu muda. Kan? Jadi mau lemah, mau malas, harus ingat, misalnya ingat Ibu Kom tuh udah 64 tahun. Apalagi itu aja masih semangat. Itu nanti yang tadinya mau rebahan, mau goleng, mau malas, bangkitlah dari dia, karena dia masih memiliki anak-anak yang masa depan. Jadi sebuah partai tadi yang berbasis Islam, ya kan, jadi diam-diam memperhatikan saya karena itu tadi semangat, terutama di usia saya yang tidak muda lagi, masih mampu menghasilkan karya, yaitu sebuah buku, dan buku ini adalah bersifat buku motivasi. Jadi bukan novel, bukan humor. Oh ya, bocorannya apa, Bu? Ibu mau saya tanya, bocoran buku yang Ibu tulis dalam ayat ini apa namanya, Bu? Beri saya waktu untuk bertobat. Beri saya waktu untuk bertobat. Itu buku-buku sumbernya itu di bawah. Ya. Jadi beri saya waktu bertobat, karena ini refleksi dari rasa terima kasih saya kepada Allah, ya, telah memberi saya waktu untuk umur panjang, ada kesempatan saya untuk bertobat. Jujur aja lah, saya banyak berdosa, banyak buat salah, baik kepada Allah, baik kepada orang tua, baik kepada sesama, baik yang diketahui orang, baik yang sembunyi-sembunyi, banyak. Ya, tapi saya yakin Allah itu Maha Pengampun. Jadi makanya saya berterima kasih, kemudian sehingga saya bisa bertobat, dan dengan memberi motivasi kepada pembaca nanti bahwa jangan putus asa. Walaupun banyak dosa-dosa di masa lalu, segera stop dan berbaik-baik, kemudian bertobat, tobat nasuha. Insya Allah, Allah itu adalah Maha Pengampun. Itu tadi. Jadi saya tidak asal ngomong, istilahnya tidak menggurui, tapi berdasarkan sebuah pengalaman bahwa kita banyak dosa, tapi Allah Maha Pengampun. Kita bersyukur dengan umur yang ada waktu untuk bertobat, baik kepada Allah, baik kepada sesama. Ya kan, hablum minallah, hablum nas, itu tadi. Perbaiki diri. Kalau masalah gaya bicara saya ceplos-ceplos, saya tak bisa tak bisa berubah kalem. Jujur aja, gaya saya memang seperti ini. Tapi untuk hal-hal lain mungkin saya berubah, dan saya banyak mendekat kepada Allah. Amin. Dan Allah lah yang membimbing saya, seolah-olah memberi inspirasi kepada saya untuk menulis sebuah buku, dan sifatnya itu memberitahu kepada yang lain bahwa kalau sudah banyak berbuat dosa, jangan terus bergelimang dosa, tapi stop, ya kan, terus minta ampun, bertaubat, Allah Maha Pengampun, dan jangan terus-terusan, karena umur tidak ada yang tahu.
Misalnya muda, ala masih lama lagi, tobat gampang nanti kalau udah tua. Tahu-tahu umur 25, 26, 27, 40 udah meninggal. Itu tadi. Itu tadi. Bu, terima kasih ya Bu Ya. wawancara inspiratifnya. Semoga kami yang muda-muda ini Bu menjadi inspirasi gitu Bu. Ya, itu Dan tujuan jangan saya. sampai berputus asa. Amin, amin. Demikianlah wawancara singkat kami sama Bu Komariatin, sangat inspirasi dan tunggu pengumumannya tanggal berapa rencananya? 31 Agustus. 31 Agustus. Dari rumah Bu Komariatin kita ke Rati Info Imam Warodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.